Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya Aisyah Utwa dan Najwa Kinda akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan dengan judul Algoritma Genetika. Jadi, apa sih algoritma genetika itu? Algoritma genetika adalah metode optimasi dan pencarian yang terinspirasi oleh proses evolusi alam dan genetika. Algoritma ini digunakan untuk menemukan solusi optimal atau mendekati optimal untuk masalah yang kompleks. Kenapa algoritma genetika ini digunakan? Karena algoritma ini dapat menyelesaikan masalah optimasi dan pencarian dalam ruang solusi yang kompleks dan luas, di mana metode konvensional sulit untuk menemukan solusi yang terbaik. Dengan memanfaatkan seleksi, crossover, dan mutasi, algoritma genetika mampu mengeksplorasi banyak kemungkinan solusi secara paralel dan menemukan solusi yang mendekati optimal. Penggunaannya meliputi desain antena, penjadwalan kerja, dan pengembangan jaringan saraf tiruan, menjadikannya alat yang fleksibel untuk menyelesaikan berbagai tantangan industri dan akademik. Jadi, berikut adalah sejarah algoritma genetika. Yang pertama di sini kan ada gambar Charles Darwin. Siapa itu Charles Darwin? Charles Darwin adalah seorang ahli biologi dan naturalis asal Inggris yang terkenal karena teorinya tentang evolusi melalui seleksi alam. Darwin mempublikasikan teorinya dalam buku yang berjudul On the Origin of Species pada tahun 1859. Inti dari teori Charles Darwin ini adalah makhluk hidup yang memiliki karakteristik lebih baik untuk bertahan hidup di lingkungannya akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang biak dan mewariskan sifat tersebut pada keturunannya. Lalu, gambar yang kedua ini adalah gambar John Holland. John Holland ini mengadaptasi prinsip seleksi alam dan evolusi milik Charles Darwin untuk menciptakan algoritma yang meniru proses ini secara komputasi. Dalam algoritma genetika, konsep seperti seleksi, crossover, dan mutasi terinspirasi dari proses evolusi biologis yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Jadi kesimpulannya adalah Charles Darwin itu adalah pencetus teori evolusinya, sedangkan John Holland adalah pencipta algoritma genetika yang terinspirasi dari teorinya Charles Darwin. Darwin memang tidak mengembangkan algoritmanya, tetapi idenya tentang evolusi menjadi fondasi bagi berbagai metode komputasi modern, termasuk algoritma genetika. Lalu, berikut adalah konsep dasar bagaimana algoritma genetika itu digunakan. Kita mengambil ini dari contoh kehidupan yang asli. Jadi, di sini yang pertama adalah populasi. Populasi itu adalah sama dengan masalah. Dalam algoritma genetika, populasi adalah kumpulan solusi potensial untuk masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya, jika kita ingin mencari rute yang terpendek dalam masalah perjalanan, maka setiap anggota populasi adalah kemungkinan rute. Yang kedua ada kromosom. Kromosom adalah informasi genetik. Jadi setiap solusi dalam populasi direpresentasikan sebagai kromosom. Kromosom adalah representasi data yang menyimpan informasi genetik solusi, misalnya dalam bentuk string biner, array angka, atau lainnya, jadi tergantung sama masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga, ada gen dan komponen dari kromosom. Gen adalah unit terkecil dari kromosom. Gen merepresentasikan variabel tertentu dalam solusi. Sebagai contoh, jika kromosom adalah rute perjalanan, maka gen adalah satu kota dalam rute tersebut. Lalu ada fitness function. Seberapa baik nilai individu. Jadi setiap kromosom itu dievaluasi dengan fitness function untuk mengukur kualitasnya sebagai solusi. Misalnya dalam masalah optimasi biaya, fitness function bisa berupa kebalikan dari biaya total. Semakin baik nilai fitness, maka semakin tinggi peluang solusi tersebut akan dipertahankan atau ditingkatkan. Lalu yang kelima ada seleksi. Seleksi adalah proses seleksi sebagaimana namanya, yaitu adalah proses seleksi yang bertujuan untuk memilih kromosom-kromosom yang terbaik.
atau individu-individu dengan fitness tinggi untuk menjadi orang tua. Teknik seleksi ini yang umum digunakan. Misalnya, beberapa individu dipilih secara acak, lalu yang terbaik akan dipilih. Lalu yang selanjutnya ada crossover atau rekombinasi. Crossover adalah mekanisme utama eksplorasi solusi yang baru. Dua kromosom orang tua berkawin untuk menciptakan satu atau lebih kromosom anak. Proses ini menggabungkan informasi genetik dari kedua orang tua. Lalu selanjutnya ada mutasi. Mutasi adalah perubahan acak pada gen tertentu di dalam kromosom. Jadi proses ini menjaga keragaman populasi dan menghindari algoritma terjebak dalam solusi lokal. Contoh mutasi itu dalam string biner misalkan dapat membalikan bit dari 0 ke 1 ataupun sebaliknya. Lalu yang terakhir, konsep dasar yang terakhir dari algoritma ini ada namanya generasi. Jadi setelah diseleksi, setelah di crossover, setelah dimutasinya selesai, sebuah populasi baru akan terbentuk. Generasi adalah siklus iterasi yang mencakup pembentukan populasi baru hingga memenuhi kriteria penghentian. Misalnya, jumlah iterasi maksimum atau solusi optimal ditemukan. Baik, selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nashwa Kindah. Baiklah, saya Nashwa Kindah akan melanjutkan presentasi teman saya tentang algoritma genetika. Di sini saya akan membahas tentang struktur umum dari algoritma genetika. Yang pertama, flowchart dimulai dengan start, yaitu tanda bahwa proses telah dimulai. Yang kedua adalah input data. Input data ini adalah proses memasukkan data awal atau parameter yang sekiranya diperlukan oleh algoritma genetika, seperti ukuran populasi, peluang crossover, peluang mutasi, dan jumlah generasi maksimum. Lalu yang ketiga adalah inisialisasi. Inisialisasi adalah pembuatan populasi awal yang dibuat secara acak untuk merepresentasikan solusi yang potensial nantinya. Lalu yang keempat adalah menghitung nilai fitness. Fungsi fitness dihitung pada setiap individu dalam populasi yang nantinya nilai fitness ini akan mencerminkan seberapa baik solusi tersebut dalam menyelesaikan masalah yang ada. Lalu selanjutnya adalah seleksi dengan roda roulette. Seleksi ini berupa individu akan dipilih untuk menghasilkan generasi berikutnya berdasarkan nilai fitness-nya. Metode roda roulette ini memberikan probabilitas yang lebih besar kepada individu dengan fitness yang lebih tinggi untuk dapat dipilih. Lalu selanjutnya adalah crossover. Operasi crossover ini dilakukan untuk mengkombinasikan pasangan individu terpilih atau induk untuk dapat menghasilkan individu baru atau anaknya. Lalu adalah proses mutasi. Proses mutasi ini dilakukan dengan memodifikasi sebagian kecil individu secara acak untuk menjaga keberagaman solusi dan menghindari terjadinya lokal optimum. Setelah dilakukannya mutasi, maka akan hadirlah populasi baru. Lalu selanjutnya akan dipertanyakan apakah generasi maksimum yang diinginkan sudah tercapai. Jika belum, maka proses akan diulangi ke menghitung nilai fitness kembali untuk selanjutnya melakukan iterasi-iterasi berikutnya sehingga menghasilkan generasi maksimum yang diinginkan. Jika sudah, maka akan dicetak hasilnya dan proses akan menunjukkan flowchart stop yang menandakan bahwa proses telah selesai. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari algoritma genetika. Yang pertama, kelebihannya adalah algoritma genetika memberikan solusi yang global atau optimalitas. Karena bekerja dalam ruang yang sangat luas, maka algoritma genetika mampu memberikan solusi yang mendekati optimal dan menghindari lokal optimum yang mungkin menjebak algoritma lainnya. Yang kedua, algoritma genetika memberikan fleksibilitas yang tinggi, dapat bekerja dalam berbagai jenis masalah optimasi, baik yang bersifat diskrit maupun kontinu. Yang ketiga, algoritma genetika memberikan pencarian di ruang yang luas. Algoritma genetika secara efektif menjelajahi ruang solusi yang besar karena pendekatan berbasis populasi dan mutasi. Lalu, algoritma genetika bersifat paralelisme alami karena bekerja dengan populasi dan banyak individu secara bersamaan. Algoritma ini sangat cocok untuk implementasi paralel sehingga mempercepat proses pencarian solusi. Yang terakhir, kelebihan algoritma genetika adalah ia bersifat adaptif. Adaptif di sini berarti dapat dengan baik
beradaptasi dengan perubahan di dalam ruang solusi atau parameter masalah. Untuk kekurangannya, algoritma genetika membutuhkan waktu eksekusi yang lama. Dibandingkan dengan algoritma konvensional, algoritma genetika seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai solusi karena melibatkan banyak iterasi dan populasi yang sangat besar. Lalu yang kedua, hasil dari algoritma genetika belum tentu pasti, karena hasil dari algoritma ini tidak selalu deterministik dan kadang-kadang solusi terbaik pun tidak ditemukan, tergantung pada parameter dan kondisi awal. Lalu yang ketiga, tuning parameter yang sulit. Untuk menemukan parameter algoritma genetika seperti ukuran populasi, tingkat mutasi, dan probabilitas crossover seringkali memerlukan eksperimen dan pengalaman yang memakan waktu. Lalu yang keempat adalah konsumsi sumber daya yang sangat besar, karena bekerja dengan banyak individu secara bersamaan dalam setiap generasi. Penggunaan algoritma genetika ini tidak selalu cocok untuk semua masalah, karena algoritma genetika bisa dibilang tidak efektif untuk masalah yang memiliki solusi deterministik sederhana atau yang tidak memerlukan eksplorasi ruang solusi yang sangat besar. Lalu yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari algoritma genetika dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, misalnya kita memiliki suatu masalah untuk memecahkan suatu kode dalam berangkas. Kode berangkas yang dimiliki berupa nilai 3025, sedangkan kita akan dari nomor 1 sampai 9, maka kita akan memilih beberapa populasi yang memiliki dengan 4 digit, jadi kita akan memiliki populasi yang serupa. Misalnya kita akan mengambil populasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 4, 3, 2, 1, dan 8, 7, 65. Pemilihan populasi secara acak ini yang dinamakan dengan inisialisasi populasi. Selanjutnya adalah memilih evaluasi fitness dan seleksi. Untuk evaluasi fitness, maka kita akan memilih individu dari setiap populasi yang memiliki kesamaan dengan nilai yang ingin kita cari. Karena nilai yang kita ingin cari adalah 3025, maka dari setiap individu populasi yang kita pilih tadi, kita akan memilih individu mana saja yang memiliki digit paling banyak dan paling cocok dengan 3025. Untuk 1, 2, 3, 4, kita menemukan bahwa terdapat 2 digit yang cocok, yaitu 2 dan 3. Untuk individu 5, 6, 7, 8, kita tidak menemukan digit manapun yang cocok. Lalu untuk 9101, kita menemukan 1 digit yang cocok, yaitu adalah 0. Lalu untuk 4321, kita menemukan 2 digit yang cocok, yaitu 2 dan 3. Dan untuk individu terakhir, 8765, kita menemukan 1 digit cocok, yaitu 5. Dari 5 individu dalam populasi ini, maka kita akan melakukan seleksi, yaitu seleksi berdasarkan individu mana yang memiliki nilai fitness yang paling baik, yaitu kita tentukan adalah 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, dan di sini saya ingin memilih di antara 9101 dan 5765, maka saya akan menseleksi 5765. Maka kita akan mendapatkan 3 individu baru dari hasil seleksi yang memiliki nilai fitness paling baik dari populasi yang kita punya, yaitu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, dan 8765. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses crossover, yaitu rekombinasi atau gabungan pasangan kombinasi untuk membuat kombinasi yang baru. Maka kita akan menjodohkan individu 1, 2, 3, 4 dengan individu 4, 3, 2, 1, lalu 4, 3, 2, 1 dan individu 8, 7, 6, 5, dan individu 1, 2, 3, 4 dan 8, 7, 6, 5. Untuk proses crossover ini, karena kita memiliki 3 individu dalam populasi baru, maka kita bisa menjodohkannya beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dengan 1, 2, 3, 4, dan 4, 3, 2, 1 dengan 8, 7, 6, 5, dan begitu selanjutnya. Maka dari hasil crossover ini kita akan mendapatkan individu baru, yaitu 1, 2, 3, 1, 4, 3, 6, 5, dan 1, 2, 6, 5. Dan untuk selanjutnya adalah proses mutasi, yaitu mengubah 1 digit secara acak dalam beberapa kombinasi baru untuk menjaga variasi. Dari
hasil yang sebelumnya yang kita dapat, yaitu 1231, 4365, dan 1265, maka kita akan melakukan mutasi, yaitu perubahan satu digit secara acak. 1231 maka akan kita ubah menjadi 1230, 4365 kita tetapkan tetap menjadi 4365, dan 1265 kita tetapkan tetap menjadi 1265. Maka dari 3 individu baru tadi, kita hanya mengubah satu individu saja. Walaupun hanya satu individu yang diubah, tapi ini tetap menjaga keberagaman populasi itu sendiri. Lalu maka akan hadirlah populasi baru, yaitu 1230, 4365, dan 1265 dari populasi baru yang kita dapatkan dari hasil mutasi, lalu individu awal yang kita dapatkan dari hasil seleksi fitness yang pertama, yaitu 1234, 4321, dan 8765. Maka selanjutnya adalah mengulangi iterasi beberapa kali hingga kita menemukan generasi yang kita inginkan, yaitu 3025. Setiap iterasi ini akan menghasilkan populasi yang lebih dekat dengan solusi optimal, yaitu 3025 tadi. Baiklah, segitu saja presentasi kami tentang algoritma genetika. Saya, Nasa Tungga, dan nama saya Sautwa, mengharapkan semoga ilmu yang kami bagikan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Segitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.